dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walaupun dihina cerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Terbaring di makam gelap, tubuh sang terang dunia, hingga tiba hari mulia, dari kubur Dia bangkitlah, bersama Yesus yang menang. Dosaku hilang sengatnya, Dia milikku, ku miliknya, ditebus dalam darah-Nya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita ada dalam kondisi yang baik, yang luar biasa, karena kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan syukur kita, pujian kita kepada Dia. Karena kita percaya hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersama-sama satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama berterima kasih, berdoa untuk segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari ini bersama dengan keluarga kami. Kami datang Tuhan kepadamu. Kami hampiri Engkau ya Allah kami yang hidup. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memelihara kami, yang memberkati kami, yang melindungi kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memuliakan Engkau saat ini Tuhan. Kami mau satukan hati kami, satukan roh kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau hadir dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kami boleh dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Naikkan puji Tuhan bagi Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan pencipta segala yang ada. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
Engkau Allah kami yang layak dipuji dan disembah di tempat ini. Dimuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami sembah. Agung dan mulialah Engkau Tuhan. Yes Lord. Makasih ya Bapa. Haleluya. Mari saudara bersama-sama angkat tangan bagi Tuhan. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia melawat kehidupan kita, menjamah setiap hati yang datang dengan segala kerinduan. Yang datang dengan segenap hati meninggikan dan memuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi hari ini. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Haleluya, haleluya. Saudara yang ada di rumah bisa peluk anaknya, bisa peluk suaminya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita semua yang ada saat ini diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Mari puji dan tinggikan nama Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pencipta yang luar biasa. Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Peluk
besar dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita pada siang hari ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya di antara kita mungkin ada yang pernah disakiti atau tersakiti. Susah untuk mengampuni sebenarnya. Tetapi kita tahu firman Tuhan selalu mengajarkan kepada setiap kita untuk mengampuni, mengasihi seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Buka hati saudara saat ini. Saatnya firman Tuhan berbicara kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mengampuni kami. Kami mau mengampuni sesama kami. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni kami, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi katakan ampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada seperti Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu Bapa. Oleh kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan,
Kami boleh melewati hari lepas hari ya Tuhan. Oleh pemeliharaan-Mu dengan segala berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada hingga saat ini kami ada ya Tuhan. Dan inilah saatnya Bapa, kami buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan berbicara, memberikan nasihat bagi kami ya Tuhan. Biar kiranya kami terus diperbaharui lewat firman-Mu. Dan Roh Kudus menolong setiap kami ya Tuhan. Dan kami dimampukan untuk menjalankan dan melaksanakan setiap firman-Mu ya Tuhan. Serta menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara, puji Tuhan, saudara yang ada di rumah maupun di tempat yang lain dalam mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan, bahwasanya oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita kembali diperlengkapi lewat kebenaran Tuhan. Dalam minggu ini, saudara, kita akan mengangkat satu tema tentang love by forgiving, yaitu mengasihi dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam slide saya yang kedua, berbicara tentang mengasihi dan mengampuni, ini tidak lepas dari kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kasih seringkali sebagai alat dalam mengekspresikan segala tindakan atau ucapannya, saudara. Kasih menjadi dasar untuk mereka membangun relasi satu dengan yang lain. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang terjadi kesalahan dalam mengekspresikan kasih itu. Ya, sehingga kesalahan dalam berekspresi menimbulkan kekecewaan, menimbulkan rasa sakit hati, bahkan menimbulkan kepahitan yang dalam. Sehingga oleh karena kesalahan berekspresi, maka merusak relasi. Baik relasi terhadap diri sendiri, relasi terhadap sesama, maupun relasi terhadap Tuhan. Di dalam perasaan yang tidak nyaman, dalam perasaan yang mengalami kekacauan, saudara kasih Tuhan, oleh karena kesalahan dalam berekspresi, itu menimbulkan perasaan-perasaan luka di dalam diri seseorang. Oleh karena itu, Alkitab memberikan solusi bagaimana ketika manusia harus menghadapi rasa pahit hati, rasa kecewa yang dalam, rasa luka di dalam batin mereka, maka lewat pengampunan sebagai cara untuk memulihkan relasi atau hubungan manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam slide saya yang berikutnya, ada beberapa alasan mengapa kita harus mengampuni. Alasan yang pertama adalah bahwa kita telah mengalami kasih Allah. Sebagaimana di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat ini mengingatkan saudara-saudara bahwa Tuhan pun telah mengampuni kita, maka kita harus perbuat demikian seperti yang Tuhan perbuat. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merenungkan kembali akan kasih Allah yang begitu besar, telah diberikan oleh Bapa bagi kita
saudara kasih Tuhan, maka ketika kita mengalami kasih Allah yang begitu besar itu, kita tidak akan merasa kesulitan untuk mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Kalau kita mengalami kasih Allah, maka saya percaya kita tidak terlalu sulit untuk melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Kalau kita telaah kembali kehidupan kita, ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang didapati oleh Bapa di surga. Namun, Bapa dengan kasih yang begitu besar, sangat mudah untuk mengampuni kita. Oleh karena itu, orang-orang yang mengalami kasih Allah, saya yakin dan percaya tidak akan mengalami kesulitan untuk mengampuni sesamanya. Namun sebaliknya, jika ada orang-orang yang masih merasa terlalu berat untuk mengampuni orang lain, maka saudara kasih Tuhan, berarti mereka belum mengalami kasih Allah. Karena saya percaya oleh kasih Allah yang kita terima dari Bapa, sehingga pengampunan itu boleh kita terima, maka setidaknya lewat kasih yang begitu besar itu, kita bisa mengampuni dengan mudah. Kita bisa mengampuni dengan tulus hati, dengan penuh kerelaan, dan tanpa dipaksa-paksa. Oleh karena itulah saudara dikasih oleh Tuhan, mengampuni menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita berelasi terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Dalam slide berikutnya, alasan yang kedua, mengapa kita harus mengampuni. Yang kedua adalah karena mengampuni berarti membuka pintu pengampunan Allah bagi kita. Di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, dalam ayat ini menegaskan kepada setiap kita bahwa ketika kita berani mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, maka Bapa yang di surga tidak segan-segan untuk mengampuni kita jika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Ada benefit yang begitu luar biasa ketika kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dengan jelas dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara kasih Tuhan, ini alasan yang penting mengapa kita harus mengampuni sesama kita. Mengapa kita harus mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita? Karena kita mengerti firman ini, maka saudara kasih Tuhan, mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan adalah bagian yang sangat penting bagi diri kita. Bukan hanya kepada orang lain. Kalau kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka kita juga dibebaskan dari kesalahan kita terhadap Tuhan. Ya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun itulah saudara kasih Tuhan, yang senantiasa terus membukakan pintu pengampunan bagi kita ketika kita melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman ini bukan baru kali ini kita dengar.
firman ini terus dikumandangkan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita mengingat kembali betapa kasih yang diberikan oleh Bapa itu dengan cara mengampuni kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengampuni orang lain seperti Bapa telah mengampuni kita. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari kita jangan menunda. Mari kita dengan rendah hati melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Karena dengan mengampuni orang lain, maka kita juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ini luar biasa. Allah yang begitu kasih dan memperlakukan keadilannya dengan menyatakan bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang mengampuni. Dalam slide saya yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, alasan mengapa kita harus mengampuni, bagian yang ketiga adalah untuk menjaga diri. Mengapa kita harus mengampuni? Kita akan menjaga diri. Karena apa? Karena mengampuni berarti kita sedang menjaga diri kita tetap ada di dalam kebenaran. Orang-orang yang mengampuni berarti dia sedang menjaga diri kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Dalam Lukas pasal 17 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudara kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Suatu ketika ada seorang kakak dan adik yang terjadi kesalahpahaman berkaitan dengan warisan. Lalu seorang kakak dengan rendah hati minta maaf oleh karena kesalahannya. Sampai berkali-kali. Tetapi sang adik tidak melakukan atau tidak mengampuninya. Bahkan berlarut-larut, saudara kasih Tuhan. Sampai akhirnya persaudaraan itu menjadi pecah. Persaudaraan itu terjadi putus oleh karena satu dengan yang lain terlalu sulit untuk mengampuni. Orang yang sudah berkali-kali meminta supaya dimaafkan dan sudah berkali-kali menyesali segala perbuatannya, maka firman Tuhan mengatakan, engkau harus mengampuni. Kalau kita mengampuni seseorang yang melakukan kesalahan terhadap kita, berarti kita sedang menjaga diri kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sebab ketika kita tidak pernah mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maka menempatkan diri kita dalam perbuatan dosa. Baik itu dosa kesombongan, dosa kedegilan hati, saudara kasih Tuhan. Maka hal ini ya membuat kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu bagi kita saudara, supaya kita begitu mudah mengampuni, dengan rela mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, karena kita menjaga diri kita, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Karena dengan mengampuni itu, saudara kasih Tuhan, maka berarti kita telah melakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, berarti kita hidup di dalam kebenaran.
Oleh karena itu, kalau kita mengampuni orang lain, berarti kita sedang menjaga diri kita tetap ada di dalam kebenaran. Nah, ini hal yang sangat penting buat kita agar kita tidak menahan diri untuk tidak mengampuni. Agar kita tidak mengulur-ulur waktu untuk tidak mengampuni. Tetapi dengan kesempatan yang ada, maka itu menjadi kesempatan yang baik untuk menjaga diri kita tetap ada di dalam kebenaran dengan cara kita memberi pengampunan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Lalu yang berikutnya, dalam slide saya yang berikutnya, alasan mengapa kita harus mengampuni saudara kasih Tuhan, maka yang keempat adalah bahwa mengampuni itu memulihkan hubungan. Memulihkan relasi yang rusak. Maka saya teringat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi suatu ketika saudara kasih Tuhan, seorang bapa dengan 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Maka di dalam kisah itu dikatakan si bungsu minta semua warisan yang menjadi bagiannya supaya diberikan kepadanya. Lalu si bungsu ini setelah mendapatkan semua harta bagiannya, maka si bungsu ini pergi meninggalkan bapa dan hidup berfoya-foya sampai pada suatu ketika terjadi bencana kelaparan yang dahsyat sehingga si bungsu ini menjadi miskin. Dan dia tidak punya apa-apa. Bahkan untuk makan pun dia harus berbagi dengan babi. Itu pun harus ditolak oleh pemelihara babi. Ya. Begitu sulit orang-orang yang meninggalkan bapa. Tetapi saudara kasih Tuhan, dalam singkat cerita, saya mengutip ayat 22 dan 23 yang berkata demikian. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara kasih Tuhan, ketika kesulitan yang dihadapi oleh si bungsu membawa dia untuk kembali kepada bapa. Kembali pulang kepada bapa. Dan apa yang dilakukan oleh bapa, oleh ayahnya, maka ayahnya itu menyambut dengan sukacita. Anak yang dianggap sudah mati itu hidup kembali. Anak yang telah hilang itu telah kembali. Oleh karena itu dibuatlah sebuah pesta untuk menyatakan kegembiraan itu. Itu menunjukkan bahwa pengampunan yang diberikan oleh seorang ayah terhadap si bungsu ini memulihkan hubungan mereka yang selama bertahun-tahun itu terpisah oleh karena kejahatan si bungsu. Si bungsu kembali kepada bapa dan bapa menerima dan memberikan pengampunan kepada si bungsu ini sehingga relasi mereka, hubungan mereka dipulihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita betapa pentingnya mengampuni terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, karena dengan mengampuni berarti kita memulihkan hubungan kita satu dengan yang lain. Ya.
pemulihan relasi itu tidak hanya terjadi antara kita dengan sesama, tetapi pengampunan itu juga memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena hubungan kita yang dipulihkan terhadap sesama, maka itu akan terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Dengan mengampuni, maka pemulihan relasi itu terjadi, baik terhadap diri kita sendiri. Kita tidak merasa ada sekat lagi satu dengan yang lain. Dan kita terhadap orang lain juga mengalami pemulihan. Dan terhadap Tuhan pun akan mengalami pemulihan. Nah, disinilah pentingnya saudara kasih Tuhan, kita menjaga agar pemulihan itu bisa terus terbangun, terpelihara, saudara, sehingga kasih yang sejati itu benar-benar bisa diwujudkan melalui pengampunan. Dan apa yang digambarkan di dalam perumpamaan anak yang hilang ini menunjukkan bahwa kasih Bapa itu tanpa batas. Kasih Bapa itu penuh dengan kerelaan. Kasih Bapa itu penuh dengan ketulusan. Demikian pula hendaknya kita terhadap orang lain. Sehingga kasih yang sungguh-sungguh harus diwujudkan dengan pengampunan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita, mari kita terus-menerus mempraktekkan firman ini, agar firman ini kita hidupi. Firman ini mengubah, sehingga memulihkan hubungan kita satu dengan yang lain, maupun hubungan kita dengan Bapa di surga. Lalu bagian slide saya yang berikutnya, bagaimana kita harus mengampuni? Ini yang seringkali menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang. Mungkin kalau kita mengkhotbahkan seringkali ya gampang mendengarnya, tapi bagaimana melakukannya? Oleh karena itu, bagaimana kita harus mengampuni? Yang pertama, mengampuni harus dengan segenap jiwa. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus memberikan pengampunan bagi kita dengan segenap jiwanya. Jadi kalau kita memberikan pengampunan, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita harus mengampuni dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Seperti tercatat di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, dan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi mengampuni saudara kasih Tuhan harus dengan segenap hati. Ya. Bagaimana yang merah menjadi putih. Ya. Tidak menjadi abu-abu. Mengampuni bukan setengah-setengah. Tapi mengampuni harus dengan segenap hati. Seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang harus menumpahkan darahnya. Ya, bagi pengampunan dosa kita. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, dalam Mazmur digambarkan, Mazmur 103 ayat yang ke-12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mengampuni seperti Kristus mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita, itu dengan segenap jiwa kita.
dengan segenap hidup kita seperti yang Yesus telah lakukan. Lalu saudara kasih Tuhan, bagian yang berikutnya, bagaimana kita harus mengampuni saudara. Yang kedua, kita harus mengampuni tanpa batas. Dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa makna dari ayat ini? Bahwa mengampuni itu tanpa batas. Mengampuni tidak ada kata cukup. Sebagaimana Allah mengampuni kita berkali-kali. Tuhan selalu membuka dirinya untuk menerima kita yang menyesali segala perbuatan dosanya, supaya kita memperoleh pengampunan dari Tuhan. Tuhan sendiri mengampuni kita tanpa batas. Tuhan sendiri tidak pernah berkata cukup untuk mengampuni kita. Demikian pula kita, hendaknya kita juga mengampuni tanpa batas. Tidak ada kata cukup untuk mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Semakin banyak kita mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maka semakin besar kasih yang kita limpahkan bagi mereka. Semakin besar kasih yang kita bisa berikan bagi mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendapati ada orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, hendaknya kita mengampuni tanpa batas. Tidak ada kata cukup untuk mengampuni mereka. Bahkan tidak menunda kapan kita harus mengampuni. Tetapi saat itu pula, jika kesempatan harus mengampuni, maka kita harus lakukan pengampunan itu. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi saudara-saudara, kalau kita menunda untuk melepaskan pengampunan terhadap orang lain, maka saudara, itu akan menjadi kesempatan yang baik bagi iblis untuk terus kita hidup tanpa mengampuni orang lain. Dengan menunda-nunda untuk memberi pengampunan kepada orang lain, maka saudara, itu akan menjadi kesempatan bagi iblis untuk kita terus dikuasainya, sehingga kita sampai berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak lagi mengampuni. Bahkan kesalahan itu bisa dibawa sampai mati. Oleh karena itulah, belajar dari ayat-ayat ini, maka kita harus dengan rendah hati, tidak menunda-nunda, dan memberikan pengampunan itu tanpa batas. Tidak ada kata cukup. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Tidak menjadi peluang bagi iblis untuk menguasai kita. Ada begitu banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Memberikan pengampunan dengan menunda-nunda. Akhirnya justru semakin lama dan semakin kuat
iblis mengikat kebencian itu, iblis mengikat kepahitan itu semakin dalam dan sampai mati pun tidak terjadi pengampunan. Ya. Oleh karena itulah saudara kasih Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27 ini mendorong kepada setiap kita supaya kita tidak menunda di dalam memberikan pengampunan terhadap siapapun yang bersalah dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam slide berikutnya yang terakhir dalam kesimpulan saya katakan yang pertama adalah kasih adalah dasar hukum tertinggi dalam kekristenan. Karena kasih merupakan nilai-nilai kehidupan yang berlaku di dalam kekristenan. Tunjukkan bahwa kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya yang mengaku dirinya Kristen, mari buktikan kasih itu dengan mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Yang kedua, kasih dan pengampunan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam sifat Allah. Allah itu kasih dan bukti daripada kasih Allah mengampuni setiap orang yang bersalah. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, biarlah kasih dan pengampunan ini ada di dalam kehidupan kita. Menjadi jati diri kita. Jati diri sebagai orang-orang percaya yang mengasihi dengan cara mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Dan kesimpulan saya yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang mengampuni. Seperti Yesus mengampuni kita, demikianlah kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak ada kata cukup untuk mengampuni orang lain. Dan tidak ada batasan untuk mengampuni. Seperti Allah yang mengampuni kita berkali-kali. Dan yang keempat, kasih yang mengampuni memulihkan hubungan. Baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun hubungan kita dengan Allah. Maka saya teringat dari Mazmur pasal 133 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Sebagian saya kutip dalam nyanyian ziarah ini, saudara kasih Tuhan. Dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita terbangun sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang terus-menerus dipulihkan, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama, maupun terhadap Allah, maka berkat-berkat kehidupan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana ada persaudaraan yang rukun, maka saudara-saudara, berkat-berkat kehidupan itu akan dicurahkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan kita menjadi egois. Mari kita memberikan pengampunan terhadap orang-orang yang bersalah dengan kita. Biarlah renungan hari ini, saudara kasih Tuhan, menginspirasi kita untuk kita membuka diri, mau memberi pengampunan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Saya undang para pemain musik dan singers untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah kita menjadi bejana yang penuh dengan kasih. Bejana yang terus-menerus mengalirkan kasih dengan memberi pengampunan bagi sesama kita. Katakan betapa besar kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan tetap memandang kepada Allah, sumber kasih. Sejauh Amin timur Bapa. dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Biar musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Mari kita hampiri Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang sulit. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan bersama dengan Tuhan ada kekuatan untuk kita bisa melepaskan segala pengampunan orang-orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Oleh karena itu, hari ini barang siapa membuka hatinya untuk memberikan pengampunan orang-orang yang bersalah kepadanya, maka Allah tidak segan-segan untuk menurunkan pengampunan baginya. Oleh sebab itu hari ini mau dibuka hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan, biar kiranya hari ini juga terjadi pemulihan, terjadi pembaharuan, sehingga relasi yang rusak itu boleh dipulihkan dan berkat-berkat Allah dicurahkan. Mari saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jika saudara adalah orang-orang yang terlalu sulit untuk melepaskan pengampunan bagi sesama, mari taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada, katakan kepada Tuhan, Bapa, ini aku. Inilah hamba-Mu Tuhan. Mohon kekuatan dari Allah. Mohon ya Bapa, jalan yang terbaik ya Bapa, untuk kami boleh melepaskan pengampunan hari ini ya Tuhan. Karena kami rindu dipulihkan. Dan kami rindu Tuhan, berkat-berkat kehidupan itu boleh mengalir bagi kami ya Bapa. Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat untuk melepaskan pengampunan surgawi atas setiap umat-Mu yang hari ini juga melepaskan pengampunan bagi sesamanya ya Tuhan. Biar kiranya hari ini dan seterusnya terjadi pemulihan relasi ya Tuhan, sehingga berkat-berkat kehidupan itu boleh mengalir hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
Kami percaya ya Tuhan, anugerah yang terbaik Tuhan telah nyatakan bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita semua diberkati siang hari ini oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Sugi yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita, nanti ada barcode dan ada nomor rekening yang tertera. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui nomor rekening atau barcode yang ada. Sebelumnya kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena kami sudah diampuni oleh Tuhan, kami juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah firman yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberi Tuhan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang akan memberi pada siang hari ini. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas setiap kami yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah gembala kami yang baik. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah turun bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah turun bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menyaksikan Petamburan News. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Ibadah doa Selasa 24 Agustus pukul 19 dengan pembicara Pendeta Oli Eudia Mesak di YouTube GBI Petamburan. Ibadah Glamur Rabu 25 Agustus pukul 11 dengan pembicara Pendeta Pembantu Rita Arifin. Ibadah DMBI Kamis 26 Agustus pukul 19.30 dengan pembicara Pendeta Muda Suwarno Asmoro. Modul pelatihan WCB 3 sesi 4 Jumat 27 Agustus pukul 11 dengan pembicara Ibu Dr. Susana Katrin dengan Zoom meeting. Saturday Morning Prayer Sabtu 28 Agustus pukul 5.30 dengan Zoom meeting.
Ibadah kopi 28 Agustus pukul 19 dengan pembicara Pendeta Ulper Purba dengan Zoom meeting. Ibadah Abi setiap minggu pukul 9 di YouTube GBI Petamburan. Ibadah Teens minggu pukul 9 dengan Zoom meeting. Ibadah online GBI Petamburan Minggu 29 Agustus dengan pembicara Pendeta John Max Titale online streaming di YouTube GBI Petamburan. Ibadah Youth Ero Minggu 29 Agustus pukul 10.30 Pray and Worship dengan Zoom meeting. Jangan lupa ikuti Petamburan Bible Study nanti malam dengan tema Doktrin Wahyu dengan pembicara Pendeta Muda Dr. Ayub Sahrul Effendi MPDK pukul 19 dengan Zoom meeting. Dan Petamburan Bible Study minggu depan dengan tema Has the Tribulation Begun? Apakah masa kesusahan besar sudah dimulai? Dengan pembicara Pendeta John Max Titale MTH dengan Zoom meeting pukul 19. Mari kita sama-sama berpartisipasi dalam program Peduli COVID-19 untuk membantu semua pelayan atau jemaat yang terpapar COVID. Bantuan dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera. Untuk seluruh jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa dalam hidup Anda dan tetap sehat. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita semua sudah diberkati dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Sama-sama kembali kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Yes, Lord. How great is our God. See me, how great is our God. And always segala hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami, termasuk firman Tuhan yang telah kami terima. Kami belajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami dengan cara mengampuni. Mungkin sulit di awalnya, tetapi kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus membimbing kami, maka kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Pendeta Sugiono yang telah menyampaikan firman-Mu. Dimanapun ia melayani Tuhan dan berada, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupannya. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya tangan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka dan Engkau memberikan damai sejahtera bagi keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga tetap mendoakan negara bangsa ini Tuhan.
Berkati presiden kami sampai ke jajaran paling terendah yaitu RT. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, sehingga dengan hikmat-Mu maka presiden kami serta seluruh menteri-menterinya dapat menangani negara ini di masa pandemi yang sulit ini Tuhan. Tuhan, Engkau tolong TNI, Polri, kehakiman, kejaksaan, supaya mereka dapat menghadirkan keadilan dengan seadil-adilnya di negara kami ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan pemulihan. Dan kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kepala senior kami, berkati dengan kekuatan kesehatan, supaya tetap dapat berdoa dan melayani kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan satu keyakinan bahwa selama seminggu ke depan ini Tuhan akan terus memimpin hidup anak-anak-Mu, memberi kecukupan, memberikan bahkan antibodi yang cukup, sehingga kami dapat menangkal semua virus-virus karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.